Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Aulia. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 dengan NIM 232105020024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fikih muamalah. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata al-fiqh yang artinya pemahaman. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-maliyah al-maktasib min adillatiha tasiliyah. Artinya, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat, suatu perbuatan yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Berikutnya yaitu muamalah. Muamalah sendiri berasal dari kata amalu yang artinya perbuatan. Perbuatan baik hablum minan nas maupun hablum minal alam, yaitu segala aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia atau antar sesama manusia, ataupun hablum minal alam, yaitu manusia dengan alam. Seperti itu pengertian dari fikih muamalah itu sendiri. Berikutnya yaitu kita akan bahas tentang macam-macam fikih muamalah. Perlu kita ketahui bahwa fikih dan muamalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena terlalu kompleks. Agar lebih mudah dipahami, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, jika dilihat dari pembagian perdata, macam-macam fikih muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada al-ahwal asy-syakhsiyah dan yang kedua ada al-ahwal al-madaniyah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada al-ahwal asy-syakhsiyah yang mengatur masalah keluarga. Jadi, di dalam sini seperti perkawinan, waris dan wasiat udah dijelaskan. Nah, yang kedua ada al-ahwal al-madaniyah yang mengatur masalah transaksi antar individu seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Ada 13 yang termasuk ke dalam kategori muamalah. Yang pertama ada al-bai, yang artinya jual beli. Jual beli adalah transaksi di mana seseorang atau sekelompok orang menjual barang atau jasa kepada orang lain dengan imbalan pembayaran dalam bentuk uang atau barang lain yang setara dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada syirkah. Syirkah merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional pula. Yang ketiga ada mudorobah atau kirat, yaitu mudorobah bisa dinamakan dengan kirat yang artinya memotong karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. Mudorobah menurut istilah merupakan akad kerjasama usaha antar dua pihak. Yang keempat ada ran atau gadai. Gadai adalah praktik meminjam uang dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan. Pada dasarnya, gadai adalah bentuk peminjaman dengan syarat bahwa barang jaminan akan dikembalikan kepada pemilik asli setelah peminjam dikembalikan. Yang kelima ada hafalah atau daman. Ulama pengikut mazhab Syafi'i mengungkapkan tanggungan atas piutang atau kekayaan dengan istilah daman, sedang asuransi jiwa atau badan dengan istilah hafalah, dan tanggungan atas harta benda yang dijadikan barang jaminan dengan istilah tanggungan mengembalikan harta benda. Yang keenam ada hiwalah. Hiwalah berarti mengalihkan atau memindahkan. Dalam istilah ilmu fikih, hiwalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Sebagai contoh nih, Ahmad meminjam uang 2.000 kepada Bobby, sedangkan Bobby memiliki hutang piutang terhadap Cecep. Nah, dengan jumlah yang sama yakni 2.000. Nah, ketika Ahmad menagih hutang terhadap Bobby, Bobby berkata, si Cepot memiliki hutang sejumlah 2.000 kepadaku dan engkau dapat menagih kepadanya. Tetapi, hawalah hanya dapat terjadi apabila terdapat sebuah kesepakatan di awal di antara ketiganya, Ahmad, Bobby, dan Cecep. Lalu yang ketiga ada ijaroh. Ijaroh dengan nama lain sewa menyewa. Sewa menyewa adalah transaksi di mana seseorang atau
atau perusahaan membayar untuk menggunakan barang atau properti milik orang lain untuk jangka waktu tertentu, biasanya dengan pembayaran bulanan atau tahunan. Ini biasa berupa sewa rumah, apartemen, mobil, bahkan alat berat untuk keperluan bisnis. Pemilik barang atau properti tersebut disebut penyewa, sedangkan yang menyewakan disebut pemilik atau penyewa. Lalu yang kedelapan ada suf'ah. Suf'ah adalah hak untuk membeli secara paksa yang ditetapkan untuk serikat lama atas serikat baru dengan sebab adanya perserikatan terhadap harta yang disebabkan adanya syirkah dengan pergantian yang dimilikinya, disyariatkan untuk menyegah kemudorotan. Lalu yang kesembilan ada yang namanya ariyah. Menurut bahasa, ariyah adalah pinjaman, sedangkan secara istilah ariyah ada beberapa pendapat. Menurut Hanabilah, ariyah adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjaman atau yang lain. Yang 10 ada wadiah atau yang nama lainnya itu titipan. Yang ke-11 ada riba. Salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Lalu yang ke-12 ada ihyaul mawad. Ihyaul mawad menunjukkan istilah dalam fikih dan memiliki maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literatur, ihya berarti menghidupkan, sedangkan ahwat menurut Al-Rafi ialah tanah yang tidak ada kepemilikannya dan tidak ada yang memanfaatkan seorang pun. Lalu yang terakhir yaitu poin ke-13 yaitu wakalah, berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Poin yang terakhir yaitu asas-asas atau prinsip muamalah, ada 5. Yang pertama asas al-adlu, yaitu keadilan. Yang kedua ada asas muawanah, yang itu tolong menolong. Yang ketiga ada asas musyarakah, yang artinya kerjasama antar pihak saling menguntungkan. Dan yang keempat ada asas manfaah. Jadi fikih muamalah harus bermanfaat sesuai dengan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Dati bin Somiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada an la dororo wala dororo, yang artinya dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak boleh berbuat kemudorotan dan tidak boleh pula membahas kemudorotan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu poin yang kelima yaitu ada asas antarodim, suka sama suka, sesuai dengan tafsir berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa in takuna tijaratan antaradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.